Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Sukacita bagi saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada yang setia untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatunya, karena kita percaya dunia hari-hari ini bukan dunia yang mudah, dunia yang gampang untuk kita jalani. Ada begitu banyak badai, ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak pergumulan masalah yang di dalamnya Alkitab ajarkan kepada kita harus kuat. Karena dasarnya adalah kita tidak pernah berjalan sendiri. Itu sebabnya orang yang kuat adalah orang yang melandasi hidupnya dengan firman Tuhan. Itu yang Yesus katakan, bahwa orang yang merenungkan firman Tuhan, mendengarkan dan melakukannya adalah orang yang membangun rumah di atas batu karang. Ada badai, ada banjir, ada angin ribut, ada topan, ada apapun yang menimpa rumah itu tetap kokoh karena dibangun di atas dasar yang kuat. Demikian pula hidup kita, saudara dikasih dalam Tuhan. Karena itu saya kembali mengajak setiap umat Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Saya juga mengajak setiap umat Tuhan yang sudah terberkati melalui program Bible and Coffee ini untuk bagikan kembali, reshare kembali, sehingga berkat yang kita terima, kekuatan yang kita terima, pengharapan, sukacita, damai yang kita terima tatkala kita merenungkan firman Tuhan, itu juga boleh dapat dirasakan oleh orang-orang yang kita kenal. Karena saya percaya di dunia ini tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Mungkin kau ketemu dengan si A, si B, si C, kau punya nomor kontaknya, kau punya sosial medianya, bagikan kembali. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Karena itu saudara yang dikasih dalam Tuhan, bagikan kembali sehingga ada banyak umat Tuhan juga diberkati. Saya juga menyambut setiap umat Tuhan yang mungkin baru pertama kali hadir, ya itu kan pertama kali mendengarkan firman Tuhan melalui program Bible and Coffee ini. Saudara dikasih dalam Tuhan, bukan juga suatu kebetulan saudara bisa mendapatkan bagian dalam merenungkan firman Tuhan ini. Dan jika renungan ini memberkati hidup saudara, saudara bisa support dengan cara mengklik tombol subscribe di akun YouTube channel saya Ben Letu Heru ini, sehingga program ini boleh tetap terus ada, program ini boleh tetap terus menjangkau jiwa, dan program ini boleh tetap terus mempermuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Mari saudaraku, kita sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat setiap anugerah, buat setiap kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Tuhan menuntun, Tuhan mengarahkan, Tuhan memimpin hidup kami untuk tetap terus ada dalam jalan-jalan Tuhan. Kami mau buka hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu keadaan dalam kehidupan kita yang juga pernah dialami, dihadapi oleh hamba-hamba Tuhan yang tercatat dalam kebenaran firman Tuhan tatkala hidup kita itu ditinggalkan. Ada waktunya di mana semua pergi meninggalkan kita. Dan Tuhan izinkan hal itu, saudaraku. Kenapa? Agar kita tahu bahwa ketika kita menghadapi apapun dalam hidup ini, hanya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Taruh tangan kanan kita di dada. Siapapun saudara yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, letakkan tangan kananmu di dada. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Amin. Ketika semua orang pergi meninggalkan kita, dan itu pernah dialami oleh Rasul Paulus di dalam 2 Timotius pasal 4. 2 Timotius pasal 4 ayat 16 dan ayat 17. Perhatikan, pada waktu pembelaanku yang pertama tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Perhatikan ayat 17. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Perhatikan,
Paulus mengalami ketika dia ada dalam pengadilan, sudah dikasih Tuhan, semuanya pergi meninggalkannya. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita susah, ketika kita terpuruk, ketika kita hancur, ketika kita berantakan hidup kita, maka semua orang pergi meninggalkan kita. Gak kenal siapa itu, gak tahu siapa. Coba ketika kita lagi dipromosikan, lagi diberkati, lagi berhasil, semua ngaku saudara kita. Iya kan? Saudara dikasih dalam Tuhan. Dan itulah yang terjadi. Tetapi jangan kecewa. Makanya Paulus bilang, jangan ditanggungkan hal itu atas mereka. Paulus mengampuni mereka. Kenapa? Karena Paulus tahu ya itu manusia. Tetapi bagian dia di ayat 17 Paulus bilang, tetapi Tuhan telah mendampingi aku. Tuhan telah menguatkan aku ketika semua orang pergi meninggalkan saudara dan saya. Ketahuilah, masih ada satu pribadi yang selalu ada dalam hidupmu, selalu ada menyertai langkahmu dan selalu memanggil engkau. Aku menyertaimu. Amin saudara. Yesus pun pernah mengalami hal yang sama. Dalam Matius 26 ayat 56 berkata, akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Semua murid pergi meninggalkan Yesus dan melarikan diri. Itu yang terjadi, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Siapapun kita, kalau hari-hari ini engkau sedang ditinggalkan seorang diri, siapapun kita ketika engkau sedang terpuruk hari ini dan semua orang yang ngaku sahabat dekatmu, kerabat dekatmu pergi meninggalkan engkau, ketahuilah Allah sedang mengajarkan sesuatu dalam hidup saudara dan saya untuk tetap bergantung kepadanya, bukan kepada manusia. Sama-sama bilang sama saya harus bergantung kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Amin. Itu sebabnya Raja Daud pernah berkata dalam Mazmur 27 ayatnya yang ke-10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Sekalipun ayahku dan ibuku bicara untuk pribadi yang terdekat sekalipun, pribadi yang merupakan satu darah, sekalipun mereka meninggalkan aku, karena bisa orang-orang yang mengaku dekat, bahkan orang-orang yang satu darah, adik kakak saudaramu, orang tuamu bisa meninggalkan engkau. Namun ketahuilah berita baik ini, kabar sukacita ini, Tuhan menerima saudara dan saya apa adanya kita. Ketika semua orang membuang kita, semua orang tidak menganggap kita, semua orang pergi meninggalkan kita, ada satu pribadi yang menciptakan kita, menciptakan saudara dan saya, berkata, aku menyertai kamu, aku mengasihi kamu, engkau berharga di mataku. Siapapun engkau hari-hari ini mendengarkan firman Tuhan saat ini, bukan suatu kebetulan. Engkau mungkin hari-hari sedang ditinggalkan. Engkau sedang terpuruk. Engkau merasa semua orang pergi menjauh daripadamu. Engkau merasa sedang dihianati, terbengkalai. Engkau merasa seorang diri. Ketahuilah Tuhan Yesus mengasihimu saudaraku. Jika itu adalah dirimu, saya mau berdoa buat saudara. Dimanapun saudara berada, letakkan tangan kananmu di dada. Bapa, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi kami. Aku ucapkan berkat buat setiap umatmu yang mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Bukan suatu kebetulan. Mereka hari-hari ini mungkin sedang ditinggalkan. Mereka sedang diacuhkan. Mereka sedang tidak dianggap. Mereka sedang dibuang. Mereka sedang tidak dihiraukan. Hari ini aku berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, balut mereka dengan kasih dari hati-Mu. Mengalir kasih-Mu, mengalir damai-Mu di hati mereka. Sehingga mulai hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, kami diingatkan bahwa sekalipun orang dekat kami meninggalkan kami, sekalipun orang dekat kami mengkhianati kami, sekalipun orang terdekat kami sekalipun meninggalkan, membiarkan kami, namun kami menyadari ada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus yang selalu ada bagi kami. Yesus Kristus yang berkata, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Yesus berkata bahwa aku mengasihi kamu dan aku tidak akan meninggalkan kamu. Aku bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Aku ucapkan berkat, umat Tuhan dijamah, umat Tuhan dilawat, umat Tuhan diingatkan bahwa Yesus ada selalu dalam setiap musim kehidupan kami. Bapak hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan beri damai, Tuhan beri kasih, Tuhan beri sukacita.
Di dalam nama Yesus juga sembuhkan yang sakit Allah. Hamba percaya firman Tuhan disampaikan, disembuhkan setiap mereka. Satu persatu Tuhan lawat, satu persatu Tuhan jamah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, namamu berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita saudaraku. Haleluya. Sadari hal ini, siapapun engkau yang sedang ditinggalkan, siapapun engkau yang sedang dibiarkan, sedang tidak dianggap, yang sedang diacuhkan, engkau tidak pernah berjalan seorang diri. Yesus mengasihimu, Yesus mencintaimu, Yesus menghargaimu, dan Yesus tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan Yesus memberkati kita.